Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eufrasia NC, biasa dipanggil Ayu, dengan NIM 2201070070. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Indonesia yang diberikan oleh Bapak Fadil Masud, SOS M.Hum. Pada video tugas akhir semester ini, saya akan mengambil kasus yang pertama, yaitu perubahan sosial. Adapun konsep perubahan sosial yang menjadi acuan materi saya, yaitu konsep perubahan sosial menurut Selo Soemarjan. Selamat menyaksikan. Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial itu mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat dan terpengaruh oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Perubahan sikap dan pola perilaku dapat menimbulkan perubahan gaya hidup, seperti yang disebut rebonding rambut. Gaya hidup merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah sesuai dengan lingkungan sekitar dan bagaimana orang tersebut mau mengubahnya atau tidak. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan gaya hidup meliputi yang pertama, pengaruh budaya asing. Gaya hidup yang mengadopsi budaya asing bisa cepat berkembang di masyarakat perkotaan karena akses internet yang lebih terjangkau. Perubahan norma-norma, pandangan, dan kebiasaan seiring dengan perubahan zaman. Masyarakat mengembangkan norma-norma, pandangan, dan kebiasaan baru dalam berperilaku. Yang kedua, pengaruh modernitas individu dan lingkungan sosial. Modernitas individu dan lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap gaya hidup, meningkatkan perilaku konsumsi rasional. Yang ketiga, globalisasi. Globalisasi menyebabkan perubahan budaya yang bisa memberikan dampak buruk, terutama bagi generasi penerus bangsa. Kekuatan globalisasi tercermin pada perubahan perilaku masyarakat, khususnya pada individu yang mudah menyerap dan mengikuti perkembangan globalisasi. Untuk menghadapi perubahan sosial budaya, kita perlu memperkokoh nilai-nilai karakter bangsa dan menghargai perkembangan zaman. Selain itu, penting untuk memahami perubahan sikap dan pola perilaku, serta menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan sekitar. Perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, dan pola-pola perilaku. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut Profesor Selo Soemarjan. Sementara menurut Suekanto pada tahun 1990, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia di mana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Berdasarkan dua konsep di perubahan sosial daripada ahli tersebut yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa
Perubahan sosial adalah perubahan sosial transformasi yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi cara masyarakat tersebut berfungsi secara keseluruhan. Ini mencakup perubahan dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara berinteraksi dan berperilaku serta struktur keseluruhan masyarakat. Jadi, perubahan sosial melibatkan transformasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat. Kaitannya dan analisis fenomena yang terkait rebonding rambut. Fenomena perubahan gaya rebonding rambut seperti yang dikaitkan dengan konsep perubahan sosial yang telah diuraikan sebelumnya. Yang pertama, dalam konteks nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku, rebonding rambut adalah contoh perubahan sikap terhadap penampilan diri. Ini mencerminkan bagaimana nilai kecantikan atau keinginan untuk memiliki tampilan yang berbeda dapat mempengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu terkait dengan perubahan lembaga kemasyarakatan. Rebonding mempengaruhi cara individu berinteraksi dan mungkin memperlihatkan adanya perubahan norma atau pandangan terkait kecantikan atau tren penampilan. Hal ini bisa mempengaruhi struktur masyarakat dalam hal bagaimana individu berperilaku dan bergaul dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, fenomena rebonding rambut dapat dianggap sebagai contoh konkret dalam perubahan sosial dalam masyarakat di mana nilai-nilai, norma, dan pola perilaku terkait penampilan diri dan kecantikan berubah seiring dengan tren atau keinginan individu untuk tampil berbeda. Beberapa teori perubahan sosial yang dikenal seperti teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori fungsional. Teori ini menjelaskan perubahan sosial dapat terjadi pada individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, adat, budaya, serta sikap dan perilaku dalam masyarakat. Salah satu perubahan sosial adalah rebonding rambut, yang merupakan gaya hidup yang berbeda dari yang tradisional menuju modern. Gaya hidup ini bisa disebut sebagai perubahan sosial di atas kepala, karena mempengaruhi cara hidup dan interaksi sosial individu dengan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan sosial dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan, berkembangnya berbagai industri, berkembangnya peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan stabilitas. Namun, perubahan sosial juga dapat mengarah ke dampak negatif seperti lunturnya nilai dan norma di masyarakat dan sering menciptakan kontroversi. Ada 4 teori perubahan sosial yang digunakan, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori fungsional. Keempat teori ini menjelaskan perubahan sosial dapat terjadi pada individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, adat, budaya, hingga sikap dan perilaku dalam masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pengertian perubahan sosial mengenai setiap dari keempat teori tersebut. Yang pertama yaitu teori evolusi atau evolutionary theory. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Teori evolusi unlinear beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Sementara teori evolusi multilinear
memandang bahwa perubahan sosial yang memiliki arah tetap, namun nyatanya masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. Yang kedua, teori siklus atau cyclical theory. Teori siklus melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran, kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Yang ketiga yaitu teori fungsional. Teori fungsionalisme adalah struktural melihat hubungan sosial sebagai bagian dari sistem yang saling terkait dan saling mendukung untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Sementara itu, yang keempat yaitu teori konflik, melihat hubungan sosial sebagai sumber ketegangan dan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun cara-cara untuk menghadapi perubahan sosial budaya dan memperkuat nilai-nilai karakter bangsa serta menghargai perkembangan zaman. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, menghadapi perubahan sosial budaya. Yang kedua, memperkokoh nilai-nilai karakter budaya bangsa. Penting untuk memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai karakter budaya bangsa, seperti gotong royong, moral, etika, dan budi pekerti yang baik. Yang kedua itu menyesuaikan dengan perubahan. Masyarakat perlu mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sambil tetap memegang teguh nilai dasar dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai karakter bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila itu melalui pendidikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk memperkuat karakter bangsa. Pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter menjadi pintu masuk dalam pembenahan pendidikan nasional, sehingga nilai-nilai karakter nasionalis dapat ditanamkan secara lebih efektif. Penghargaan terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga itu penghargaan dan dalam pendidikan. Pemberian penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Yang keempat yaitu memperluas literasi digital. Strategi pendidikan perlu diperluas untuk mencakup literasi digital guna menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan zaman seperti revolusi industri. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan sosial budaya, memperkuat nilai karakter bangsa, dan menghargai perkembangan zaman. Berikut, mari kita analisis lebih dalam fenomena rebonding rambut dalam perspektif konsep dan teori sosiologi yang telah diuraikan sebelumnya. Yang pertama yaitu teori evolusi. Rebonding rambut dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat. Jika dilihat dari teori evolusi unlinear, perubahan ini bisa dianggap sebagai tahapan dalam perkembangan gaya hidup manusia menuju arah yang lebih modern. Sementara dalam teori evolusi multilinear, setiap masyarakat dapat mengalami perubahan dalam arah berbeda-beda, tidak selalu mengikuti pola yang sama. Yang kedua yaitu teori siklus. Fenomena rebonding bisa dilihat sebagai bagian dari siklus perubahan sosial. Masyarakat mengalami tahap adopsi gaya hidup baru, namun seperti siklus kemungkinan akan terjadi perubahan kembali dalam waktu tertentu. Ini bisa terjadi ketika masyarakat mulai merasa perlu mengubah gaya hidupnya dan dorongan dari norma baru yang muncul. Yang ketiga yaitu teori fungsionalisme. Dari sudut pandang fungsionalisme,
rebonding dapat dipahami sebagai bagian dari sistem yang berperan dalam menjaga keteraturan sosial. Mungkin terjadi integrasi antara individu yang mengadopsi gaya hidup ini dengan lingkungan sosialnya. Namun, dari perspektif yang keempat yaitu teori konflik, perubahan gaya hidup ini bisa menciptakan konflik di antara kelompok yang memiliki pandangan atau nilai yang berbeda dengan terkait gaya hidup tersebut. Selain itu, rebonding rambut juga mencerminkan adanya perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Ini terjadi karena adopsi gaya hidup yang berbeda dari yang tradisional menuju yang lebih modern, yang sejalan dengan pengaruh budaya asing, globalisasi, dan modernitas. Integrasi rebonding rambut dalam analisis perubahan sosial dari perspektif sosiologis itu memberikan gambaran bagaimana fenomena kecil seperti gaya rambut bisa menjadi cerminan dari dinamika perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Sekian video analisa dari saya yang berdasarkan atau terkait perubahan sosial dengan berbagai teori sosiologi. Dalam hal ini perubahan gaya hidup, salah satunya rebonding rambut. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari video saya. Terima kasih.